Halo, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, ya, channel yang senantiasa mengkaji ilmu-ilmu fisika, baik tingkatan SMA maupun tingkatan universitas, ya. Dan senantiasa membahas soal-soal eh, tingkatan SMA, baik kurikulum nasional maupun kurikulum luar negeri, ya. Ya, hari ini kita akan mencoba membahas soal SIMAK tahun 2021. Ini soal aslinya, ya. Saya dapatkan dari sumber yang cukup bisa dipercaya, ya. Karena saya juga dulu pernah membuat soal-soal untuk ujian nasional. Tapi karena ujian nasional dihapus, jadi hilanglah sudah job saya membuat soal ujian nasional. Oke, kita lihat saja, ya. Nanti insya Allah kita akan membahas sejumlah soal, ya. Nah, ini ada fisika yang crash 31, kemudian ada 32, 33, dan seterusnya. Ini sampai dengan kurang lebih 15 nomor kalau nggak salah, ya. 37 sampai dengan 46 kalau nggak salah. Ya. Kita insya Allah dalam beberapa video ya ke depan, ya, kita akan membahas soal-soal ini. Jadi jangan kemana-mana, ya. Bagi kalian yang ingin mempersiapkan ujian SIMAK UI tahun depan, silakan belajar lagi. Oke, kita coba lihat-lihat dari nomor awal, ya, yaitu nomor crash 3. Sebentar. Nah, ini ya, crash 31, stack 31. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe biar menyemangati saya membuat konten video ini, ya, sehingga bisa membantu kalian menyelesaikan beberapa masalah tentang fisika. Ya, nomor 1, nomor 31, ya. Sebuah balok dengan massa M. Kita highlight aja, balok ini massanya M. Dibuka dengan pegas bergerak osilasi pada arah horizontal. Konstanta pegas K, ya, konstanta pegas K. Panjang equilibrium adalah L. Ya, asumsikan semua bagian pegas berosilasi dalam fase kecepatan ruas pegas, ya, dengan panjang dx sebanding dengan jarak x, ya. Pada sumbu tetap didefinisikan bahwa Vx itu adalah X per L kali V, ya. Selain itu, yang harus diperhatikan massa segmen. Nah, ini kok ada massa segmen, ya. Pegas adalah dm sama dengan m per L kali dx. Periode osilasinya adalah berapa? Nah, ini cukup susah sebenarnya, ya. Ini menyangkut fisika dasar. Kalau kita lihat, sebenarnya periode itu, ya, awalnya T itu sama dengan 2 pi akar M per K, ya. Tapi ini kok ada dua massa, ya. Massa balok dengan massa pegas itu sendiri, ya. Massa pegas itu dinyatakan sebagai M kecil, ya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti ini. Ini pegas. Kemudian didorong oleh suatu balok. Permukaan ini licin, ya. Permukaan ini licin. Sehingga tidak ada gaya gesek. Dasarnya adalah seperti ini secara umum, ya. Periode itu T sama dengan 2V
akar M per K. Namun yang kita lihat ini ada massa balok dan ada massa pegas. Ya. Kadang biasanya pegas itu tidak kita ikutkan ke dalam uraian penurunan rumus. Secara umum kalau persamaan diferensialnya itu kan M ya D kuadrat X per dt itu sama dengan Kx. Nah, ini ketika satu massa ini ya, kalau ini massa M besar, ya berarti kita ganti ini jadi M besar nih, ya. Ini kita ganti jadi M besar. Hanya ini ada penambahan M kecil dari pegas ini. Berarti persamaan ini tidak bisa semacam itu langsung jadi bisa kita tambahkan di sini. Di sini ini jadi M. Nah, dia sebenarnya M kali A juga ya. Ini kan percepatan, makin percepatan. Kita ubah dalam dV per dt. Nanti sama dengan min Kx. Nah, ini agak ribet seperti ini ya. Sebenarnya ini materi fisika dasar. Kalau kalian kuliah di jurusan fisika, ini adalah di semester 1, semester 2, bahkan mungkin 3 dan 4 ya. Tentang penggunaan diferensial integral pada persamaan umum gerak Newton. Nah, tapi gini aja, akan saya dekati dengan suatu penyelesaian yang cukup simpel. Ya. Jadi kalau saya ulang lagi, andaikan kayak tadi bahwa kita punya M dx per dt, ya, ini adalah min Kx, M ini adalah min omega kuadrat X sebenarnya. Ini adalah percepatan nih. Percepatan dalam gerak harmonik itu min omega kuadrat kali simpangan. Gitu. Sehingga ini ya min Kx ya. X-nya itu bisa kita buang ya. Gitu kan. Ini tanda min bisa hilang juga dan omega itu adalah 2V per T. Omega adalah 2V per T kuadrat ya, sama dengan K per M. Sehingga muncul bahwa T itu adalah kita akarkan 2V pindah ke sana, ini jadi M per K. Ya. Tapi ini kalau simpel, kalau ketika tidak mengindahkan massa dari pegas ini. Ya. Dan akhirnya kita kalau dari sini gini. Ya. Artinya gini, bahwa dimensi yang atas ini, ya, dimensi yang atas ini adalah dimensi massa. Ya, ini dalam unit kilogram. Kemudian dimensi bawah ini adalah dimensi konstanta pegas, itu Newton per meter. Ya. Nah, kalau kita uraikan Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat per meter. Nah, kalau kita bagi dua-duanya ini, ya massa kilogram per Newton, ini kan bisa kita coret, meter, tinggal second kuadrat. Ya, akar dari second kuadrat adalah second. Maka T ini dalam unit second, tepat ya, periode itu dalam unit second. Sementara 2V itu kan konstanta ya. Ini konstanta. Oke. Yang kemudian saya dekatin gini ya, artinya entah mungkin kalau ini bisa kita diferensiasi atau kita breakdown formula sehingga mendapatkan suatu persamaan. Begini. Ada teknik mengerjakan soal yang cukup mumpuni, yaitu dengan metode dimensi tadi. Atas ini dimensi massa, bawah dimensi konstanta. Ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, A, B, C, D, E, ya, atas ini dimensi massa, ya, bawah dimensi konstanta. Nah, ini massa konstanta. Angka 2 dan angka 2 ini konstanta ya, tidak ini. Kilogram tambah kilogram dalam kilogram. Ini memungkinkan ya. Ya, itu memungkinkan. Kemudian bagaimana yang kedua?
Bagaimana yang kedua? Masa-masa konstanta ini memungkinkan. Ya. Bagaimana yang ketiga? Ini masa dikali konstanta. Ya. Masa dikali konstanta berarti bukan dalam satuan second kuadrat, ini juga dalam kilogram. Maka ini bukan jawaban yang tepat. Ya. Satu. Kemudian yang ini juga sama, ini masa dikali konstanta. Ini bukan jawaban yang tepat. Nah, bagaimana yang ini? Ini masih oke ya. Artinya atas dalam dimensi massa, bawah dalam dimensi konstanta pegas. Oke, kita bisa sudah mengeliminasi dua jawaban ini ya, sama membreakdown formula ini. Karena ini kalau Bapak kira ini cukup rumit ya, kalau kalian turunkan juga itu butuh mungkin ya secepat-cepatnya 15 menit menurut saya untuk tingkatan anak SMA ya. Nah, kita analisa dengan ini aja, teknik ini. Oke, kemudian yang berikutnya saya analisa dari model free body diagram, dari diagram ini ya. Balok ini bekerja dalam satu dimensi luas. Nah, ini kan kalau ini balok dalam 3 dimensi ya. Nah, dia bekerja pada dimensi luas ini ya. Artinya kalau dalam teori sesatan ataupun dalam teori matematika umum, ini kan panjang kali lebar ya. Dia 2 dimensi. Dalam teori sesatan, andaikan nilai ini sama ya, X kali X, X kuadrat, maka teori sesatan 2 itu sebagai koefisien ininya. Jadi kalau jadi ini, kalau misalkan X kuadrat, maka model sesatannya adalah dia pada koefisien 2. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk M, ini dalam koefisien 2M. Gitu. Satu. Kemudian yang kedua, ya, bisa kita cek nih, ya 2M, maka sebenarnya model jawaban di A ini kemungkinan besar. Nah, bagaimana yang M kecil ini sih pegas? Oke, pegas ini bekerja kalau kita zoom di daerah dia ada hubungan dengan balok, dia adalah pada selongsong silinder ya. Nah, ini dengan luas A ya dan panjang tertentu X. Dimensi volume adalah dimensi pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini kita kenal sebagai ada teorema diferensial integral. Maka pembandingnya itu koefisiennya itu bisa nilai bulat dia ataupun 1 per nilai bulat dia. Ya. Jadi massa ini berkemungkinan pada skala pengali 3 atau skala pengali 1/3. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat ini bekerja secara volume ya. Volume kalau kita lihat perkaliannya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, maka dia punya dimensi ya apa namanya? Satan 3. Dan ini bekerja sebagai volume, artinya seperti kalau kita lihat volume bola itu kan 4/3. Kemudian integral itu kalau dari 2 kita integralkan itu jadi 1/3 ya ditambah 1 koefisien depannya. Maka ini dimungkinkan bahwa koefisien depan dari M kecil ini adalah 1/3, maka 1/3 M gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa jawaban kita itu ada di A ya. Kenapa A? Karena tadi ya di A ini karena kita ya koefisien dari apa namanya konstanta pengali depan dari balok ini karena bekerja pada luas area A, maka dia adalah koefisien 2. Dan kemudian pegas ini dia memiliki selongsong ataupun dia itu berbentuk silinder, maka seperti bergerak secara totalitas itu dalam volume. Volume itu berarti powernya adalah 3. Artinya kemudian kalau kita integrasikan 3 itu menjadi 1/3-nya. Jadi kemungkinan besar
jawabannya adalah yang A. Ya. Mudah-mudahan benar ya. Tapi kalau kalian punya jawaban lain silakan. Tapi menurut saya ini sudah di atas SMA ya. Sudah di atas SMA. Karena menggunakan persamaan ini. Kita harus menurunkan formula ini. Ya. Kita harus menurunkan ini. Ya. Di mana X itu kan nanti A cos omega T. Ya. Dan ini harus didiferensiasi 2 kali. Ya, untuk mendapatkan suatu persamaan yang hubungannya dengan omega. Omega nanti larikan ke sini ya, bahwa omega itu adalah 2V per periode. Nah, semacam itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian teknik berikutnya, ini sebenarnya teknik win-win solution ya. Teknik win-win solution itu kalau saya sebagai pembuat soal, ya biasanya kalau soal yang agak susahan, ya, yang menurut saya itu susah dilakukan oleh siswa atau mahasiswa, maka pasti jawabannya ditaruh di atas dulu, di opsi A dulu, ya kan? Di opsi A dulu, baru kemudian B, C, D, E-nya itu adalah copy paste dari sini. Kita ganti aja M. Nah itu, tapi itu win-win solution-nya. Jadi ada beberapa macam pendekatan ya, menjawab soal itu. Ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Tolong yang mengerti bisa boleh subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi nomor fisika kelas 32. Apa ini? Iya. Sebuah balok kayu dengan massa 5 kg. Massa 5 kg. Diletakkan pada bidang miring sudut kemiringan 37 derajat terhadap bidang horizontal. Bidang miring tersebut mempunyai koefisien gesek 0,3. Balok kayu ditarik dengan gaya horizontal 50 Newton. Berapa jauh jarak yang dapat ditempuh balok kayu tersebut apabila kecepatan awalnya adalah 4 meter per second? Oke. Yang perlu kita gambarkan adalah diagram gaya yang bekerja. Ya. Ini ada 50 Newton. Ya. Ada 50 Newton. Kalau kita lihat. Selain 50 Newton, dia punya berat sebenarnya ya. Kita pakai warna merah dulu. Saya hapus dulu. Okay. Dia punya vektor berat ya. M kali G. Ya, kalau masanya 50 kg berarti dia 50 Newton. Kalau kita gunakan gravitasi 10 meter per second ya. Kita anggap bahwa di sini gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang kedua itu adanya gaya gesek. Ya. Tapi kita nggak tahu gaya geseknya cenderung ke atas atau ke bawah. Gini, kalau kita lihat paralel terhadap sumbu ini, misalkan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, ya, gitu. Maka dia, ya, pecahan dari berat ini, dia memiliki di sini adalah mg sin theta, ya. Kemudian di sini dia punya mg cos theta. Kemudian yang lainnya kita punya gaya normal, ya. N di sini. Apalagi satu lagi adalah gaya gesek. Ya. Oh ya, ini juga harus kita pecah dalam sumbu X dan sumbu Y dulu ya. Ini
Maka ini sama dan ini ke situ. 1037 sama dengan di sini. Ya, artinya ini jadi 50 cos 37. Dan ini kalau ini 50 ya, ternyata MG sama F-nya sama ya, 50 juga 50. Oke, kalau kayak gitu dia punya gegesek ya. Nanti gegeseknya itu kita cek nggak tahu mana ke atas atau ke bawah ya. Yang pasti oh ya ini tadi saya lupa, ini adalah 50 sin theta ya. Nah, kalau kita lihat dalam arah sumbu Y itu relatif benda tidak bergerak ya. Artinya total gaya pada sumbu Y adalah 0. Bisa kita katakan ya, saya tulis di sini aja, jumlah gaya pada sumbu Y adalah 0. Artinya G normal min MG cos 37 ya, yang ini ya, tambah 50 sin 37 min juga ya 50 sin 37 ya kan, atau sama dengan 0. Maka N itu adalah sama dengan MG cos ya 50 cos 37 itu kan 0,4 ya, 0,4 ditambah 50 kok 0,4. Iya betul 0,4 ya. Dan sin 37 adalah astaga, sorry, bukan 0,4, 0,8. Ya, 0,8. Karena 4/5 ya. Cos kan gini. Kalau ini 37 ya derajat, maka ini 3, ini 4, ini 5. Berarti cos 37 4/5, betul 0,8. Dan sin 37 adalah 0,6 ya, 3/5. Nah, berapa nih? 40 ditambah 30, 70 Newton. Nah, cari aja gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis ya. Gaya gesek kinetis FK, ya, gaya gesek kinetis adalah mu kali gaya normal. Saya cari dulu gaya geseknya ya. Normalnya adalah 70. Maka 3 kali 7, 21 Newton. Oke, kita dapat gaya gesek di sini ya. Tapi nggak tahu ke atas atau ke bawah. Ya, apa dia meluncur ke bawah atau meluncur ke atas, apa naik ke atas ya. Kita lihat dari MG sin sama 50 cos 37 ya. Jadi kalau sepertinya ditarik ke atas ya. Ini kalau coba Bapak lihat sebuah balok kayu dengan massa diletakkan di 0,3 balok kayu ditarik dengan kayu. Oke. Yang sebenarnya kalau kita lihat 50 cos 37, 50 cos 37, cos 37 itu kan 4/5 0,8 ya. Ini adalah 40 Newton ya. 40 Newton dan ini 50 sin ya, 50 sin itu adalah 30 Newton. Oh, betul. Oke. Berarti kalau kayak gitu ada dua kemungkinan balok ini ya, dia bergerak naik ke atas atau turun ke bawah ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya cari ketika naik dulu ya. Naik. Ketika naik ke atas berarti nanti ya ini adalah 40 Newton. Kemudian ini adalah 30 Newton. Ya. Ketika naik ke atas berarti gesek ke bawah. Ya, gesek ke bawah
gegesek adalah 21 ton. Nah, kalau kita cari perlambatannya, ini berarti naik ke atas 40 min, ya. 30 dikurang 21 dibagi massa. Ya, ini kurang lebih, coba kita hitung, ya. 40 dikurang 30 kurang 21 itu kita bagi 5 itu 2,2 ya. Coba kita sebentar. 40 dikurang 30 dikurang lagi 21. 11 bagi 5 ya. 11 bagi 5 kurang lebih 2,2. Ya, ini 2,2. Oh, sorry. Oh. Sorry, agak nge-lag. Kok bisa dihapus? Ini adalah 2,2 ya, 2,2. 2,2 meter per second, dan ini minus ya, Sehingga kalau kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Ini adalah 0. Ini 4 kuadrat plus 2 hanya adalah min 2,2 kali S, maka S itu ada sama aja dengan 16 dibagi 4,4 ya. Kurang lebih adalah 3,63 meter. Nah, kemudian ketika yang kedua, misalkan turun, ya. Jadi nanti turun, ini tetap, ini adalah 40 Newton, kemudian ini adalah 30 Newton, dan ketika turun berarti G gesek ke atas ya, berlawanan arah dengan G gerak, 21 Newton. Maka kalau kita cari percepatannya, itu sama dengan turun ke bawah berarti 30 dikurang 40 dikurang lagi 21 dibagi massanya adalah 5. Maka ini kurang lebih nilainya adalah kalau kita hitung itu sekitar min 6,2 ya, min 6,2. Min 6,2 meter per second kuadrat. Nah, balik lagi dengan persamaan yang ini ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali 2 plus 2AS. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini diam sampai dengan diam. Ini adalah 4 kuadrat ditambah 2. Ini 6,2. S-nya berapa ya? S adalah 16 dibagi 6,2 kali 2. 12,4 ya. Oh, sebentar. Tadi adalah 6,2
Terus 16 kita bagi dengan sekitar 1,29. Ya. Bagi dengan 12,4. Ini sekitar 12,9 meter. Oh, sorry, 1,29 ya. 1,29. 1,29 meter. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? 3,63 atau 1,29 meter. Di awal kita gunakan bahwa percepatan gravitasi itu adalah 10. Ya, kalau kita gunakan percepatan gravitasi ini bukan 10, ya sekitar 9,81 meter per second kuadrat. Pengurangannya sudah cukup tinggi ya, hampir 1,9, hampir 2 ya. Artinya kita dekati saja antara 3,63 atau 1,29, maka dekat di antara, yang pasti ini bukan ya 4, 1,29, ini juga bukan ya, 3,63 dengan 1,29. Saya kira yang B ya. Saya kira yang B. Kenapa B? Karena 3,63 lebih dekat dengan 3,9 dengan asumsi bahwa gravitasi itu bukan 90 ya. Gravitasi bukan 90. Bukan 10, maaf. Bukan 10, tapi 9,81. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi jawabannya adalah yang B, 3,9 meter. Oke, kita lanjutkan lagi fisika 33 ya, fisika 33. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, biar menyemangati saya membuat video-video seperti ini. Ya, nomor 3 ini adalah tentang proyektil. Ya. Kecepatan sebuah proyektil saat menuju tinggi maksimum adalah setengah dari kecepatan ketika mencapai setengah tinggi maksimumnya. Sudut proyeksi awal dari proyeksi tersebut adalah berapa? Dari proyektil itu sendiri. Oke. Ya, kalau kita gambarkan gerak peluru, ya, gerak peluru itu sumbu X, sumbu Y. Ditembakkan dengan elevasi tertentu, maka geraknya kurang lebih seperti itu. Dengan ini kecepatan awal V0 pada sudut tertentu. Enggak sama. Ini saya ulang lagi. Ini kurang lebih seperti ini. Dengan sudut elevasi theta, kecepatan awal V0 Nah, pernyataan yang ia berikan bahwa tinggi maksimum adalah setengah. Ya. Tinggi maksimum adalah setengah dari kecepatan ketika kecepatan sebuah proyektil saat tinggi maksimum adalah kecepatan ketika mencapai setengah tinggi maksimum. Setengah tinggi maksimum. Ya. Oke, berarti kayak gini. Kalau kita lihat, ya, ini kecepatan ketika di titik maksimum, ya, V di titik maksimum itu sama dengan Vx sendiri sebenarnya. Ya. Dan V di titik maksimum itu V0 dikali cos theta. Ya. Nah ini, nilai ini. Dia bilang bahwa
nilainya itu adalah setengah dari ketika dia setengah tinggi ya, H/2. Jika ini adalah H. Dia bilang bahwa V ini adalah setengah V ketika sebutlah V di tengah ini ya. Setelah ini VT dan ini adalah V, bukan, nggak bisa juga ya. Sebutlah V atas itu V2 ya. Ini V2. Bahwa V2 itu adalah setengah dari V1. Nah, dari sini kita akan cari berapa nilai angle atau nilai sudut theta ini. Oke, ketika nilainya setengah, ya, karena dia itu adalah berupa nilai Pythagoras antara kecepatan dalam arah sumbu Y dan kecepatan dalam arah sumbu X. Gitu. Di mana VY itu adalah V0 Y ya, min GT. Dan kalau Vx sama dengan tadi V0 X ya, V0 cos theta. Ini nilainya berarti sama dengan V0 sin theta min gravitasi kali T. Antara ini dan ini, dia membentuk nilai Pythagoras. V, sebetulnya tadi ini adalah V1 ya. Di mana V1 itu adalah nilai Pythagoras dari VY dan Vx. 3. Jadi kalau V2 ini sebenarnya Vx ya, atau V0x sebenarnya. Dan ini nilainya setengah dari V1 itu tadi sebenarnya akar dari Vx sendiri kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx ini adalah V0x ya, V0 cos alpha setengah dari akar ini lagi ya, V0 kuadrat cos kuadrat X tambah VY. VY-nya coba kita lihat dari sini dulu. VY sama dengan V0 sin alpha min GT. Nah, V0 sin alpha min G. Nah, ini ketika setengah ketinggian berarti setengah dari maksimum. Maksimum itu adalah V0 sin alpha per G. Kita coret G-nya. V0 sin alpha setengah V0 sin alpha berarti setengah ya V0 sin alpha. Nah ini VY yang kita masukkan ke sini ya. Ini akan nilainya jadi V0 setengah ya. Ini aja V0 kuadrat V0 kuadrat setengah kuadrat sin kuadrat alfa. Jadi kalau kita kuadratkan nanti saya ganti warna biru biar beda. Ya. Ini V0 kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan kuadratkan jadi 4. Oh, kita kuadratkan jadi 1/4. Nah, kemudian dalam kurung V0 kuadrat cos kuadrat alfa ditambah V0 kuadrat per 4 sin kuadrat alfa. Oh, saya tadi pakai alfa, tadi pakai theta, ini pakai alfa ya. Sama aja, yang penting ini adalah sudutnya. Oke.
Jadi kemudian kalau kita cancel aja, coret aja V0-nya. Pindah ke sana, cos kuadrat alfa dikurang 1/4. Jadi 3/4 cos kuadrat alfa sama dengan 1/4 sin kuadrat alfa. Nah, akhirnya 4-nya bisa kita coret. Ya, jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa adalah nilainya 3. Sin per cos adalah tangen, maka tangen alfa, tangen theta adalah 3. Nah, berarti jawabannya kalian bisa lihat ya, tangen min 1 alfa itu adalah tangen min 1 dari akar 3. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, seperti itu. Tapi ini sebenarnya ada kelemahannya. Kelemahannya itu adalah kita menganggap waktu setengah H itu waktu ketika ketinggiannya setengah ketinggian maksimum, nilainya setengah waktu sampai ketinggian maksimum. Padahal tidak seperti itu. Tapi kalau kita cari, itu akan membuat suatu persamaan yang melibatkan misalkan ya 1 min akar 2 gitu, dan seterusnya. Jadi tidak mengarah kepada jawaban simple ini ya, tangent min 1 dari akar sekian. Tapi nanti menghasilkan tangent min 1 dari misalkan satu bilangan dikurang akar satu bilangan tertentu. Mas, gitu. Jadi ya seperti inilah kalau kita ada jawaban ya, bahwa tinggi maksimum dengan tinggi ketika setengah maksimum sama waktunya ya, setengah waktu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu juga. Kalau kita lihat H itu kan ya, V0 sin alfa min setengah GT kuadrat. Ini ada hubungan T kuadrat dan ada kaitan dengan V0 sin alfa. Ya. Tidak semata-mata bahwa T dan H itu berbanding lurus. Ketika setengah ketinggian, maka waktunya setengah. Bukan seperti itu. Tapi ternyata ketika saya cari, ya, sempat saya cari, itu memberikan jawaban yang cukup kompleks. Oke, demikian ya, ini bagian 1 dari video Simak UI soal asli. Nanti kalian boleh tulis komentar dan sebagainya kalau ada yang salah, kalau ada yang bertanyakan silakan. Ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya di Fisika 34, 35, 36 dan seterusnya. Terima kasih, sampai ketemu. Salam.